Kita mulai dengan definisi Al-Quran. Al-Quran ini definisinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan berpahala jika membacanya. Jadi Al-Quran ini wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan berpahala jika membacanya. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud, Zabur. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Taurat. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, Injil. Sedangkan Al-Quran ini wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpahala jika membacanya. Jadi membaca Al-Quran ini kita berpahala. Oleh sebab itu kita harus sering membaca Al-Quran. Harus kita rutinkan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ini adalah perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab-nya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak. Jadi kita disuruh untuk ingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang disuruh? Yang disuruh adalah orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran. Wahai orang-orang yang telah beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Makanya zikir itu kan ada dua pengertian. Yang pertama, zikrullah, sebutlah Allah. Zikrullah, ingatlah Allah. Jadi harus sering-sering kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Nah, kalau berzikir itu kan menyebut lisan kita ini harus selalu berzikir. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi dijelaskan di situ bahwa tidak boleh kita melupakan Allah dimanapun. Jadi tetapi dimanapun kita ini harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diperintahkan, wahai orang-orang yang telah beriman, uzkurullah dzikran katsiran. Ingatlah kamu kepada Allah, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan zikir kepada Allah itu, jiwa kita menjadi tenang. Jiwa kita tenang, jiwa kita tentram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, jiwa kita menjadi tentram. Bagaimana cara untuk menenteramkan jiwa kita ini? Bagaimana cara untuk menenangkan hati kita ini, menenteramkan jiwa kita ini, supaya hati kita ini hati yang mutmainnah? Dengan cara berzikir. Bagaimana cara berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu kan zikir. Minimal habis salat maghrib, habis salat subuh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, salam, salam, ma'alaika ya udu salam, wahina, wahina, salam, wahina, jannata darussalam, rabbana ta'ala ta'ala terjalani wa ikram, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Harus selalu. Nah, berarti habis sholat itu jangan berdiri, tetapi harus zikir dulu. Kemudian dengan membaca Al-Quran.
Sebab membaca Al-Quran ini adalah zikir. Zikir. Jadi zikir itu bukan subhanallah seperti tadi aja. Membaca Al-Quran ini juga zikir. Karena nama lain dari Al-Quran ini adalah zikir. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi nama Quran di situ tuh disebut zikir. Inna nahnu nazalna zikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir. Nah, jadi dengan membaca Al-Quran ini kita sudah berzikir. Ya mulai. Habis ini kita praktekkan. Habis sholat, terutama habis maghrib, habis subuh, baru berdoa. Sholat nih, udah sholat, Allahumma anta salam, wa minka salam. Dan seterusnya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kemudian berdoa, sesudah berdoa, baca Quran. Baca Quran. Setelah baca Quran, berdoa lagi. Setelah baca Quran, berdoa lagi. Karena waktu yang mustajab untuk berdoa itu diantaranya setelah baca Al-Quran. Kita rutinkan saja, habis maghrib sampai isya, itu paling tidak lama. Baru 2 lembar kita baca Al-Quran ini sudah masuk waktu isya. Gitu. Nah, ini harus dilakukan nih, supaya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya ke jiwa kita. Sebab orang yang gemar ikut pengajian itu, dia berbeda dengan orang yang tidak pernah disentuh oleh pengajian. Jangan sampai nanti ikut pengajian rajin, tetapi akhlak adab meleset. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya ya dengan zikir-zikir tadi. Dengan zikir-zikir tadi. Selalu ingat kepada Allah. Lalu mengucapkan subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Minimal habis maghrib penuh sampai isya. Kemudian setelah subuh, setelah sholat subuh, gitu. Kalau nggak seperti itu, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kita jauh-jauh, ya kan? Tetapi nggak ada efeknya. Sebab di dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi iman kita ini nggak stabil ya, bisa berkurang. Iman itu kadang-kadang naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan melakukan maksiat. Seperti itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan setelah kita beriman surga sudah di tangan. Enggak, belum tentu. Justru dia berkurang. Supaya tidak berkurang itulah makanya kita harus berbaharui terus, berbaharui iman. Kita berbaharui iman dengan membaca Quran, dengan mendengarkan pengajian, majelis-majelis ilmu seperti ini.